Muhammadin bin lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal qadirun usikum wa nafsiya bitaqwa. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim khair yang dirahmati Allah. Hari ini kita ketemu lagi di hari Senin yang penuh dengan berkah, hari kelahiran dan hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas mengenai bab akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenai kemarin bab syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat. Kita tidak akan bisa bersyukur sebelum kita tidak mengenal Allah. Kita tidak bisa taat kecuali kita telah mengenal Allah. Bagaimana saya bisa taat kepada Allah? Kemudian kita bersyukur kalau kita tidak mengenal Allah. Kemarin ada 5 yang disebutkan bahwa hidup ini, 1, kita yakin. Yakin kepada Allah, yakin kepada kitabnya, yakin kepada Rasulnya, yakin kepada malaikatnya, yakin kepada kitab-kitabnya, dan pada hari akhir atau kiamat qadha wal qadar. Inilah 6 keyakinan kita. Kemudian apa yang kedua? Memberikan apa yang kita miliki untuk kita serahkan pada orang-orang lain, kerabat kita, baik dalam keadaan kita ada maupun dalam keadaan kita sempit. Itu untuk kita bisa taat dan bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat selanjutnya apa? Kita menepati janji. Apapun yang kita janjikan, apapun yang kita ucapkan, itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Yang kelima kita sabar terhadap dalam kesulitan, sabar dalam kesusahan, dan sabar di dalam peperangan. Inilah hal-hal yang untuk kita bisa taat kepada Allah, untuk kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena apa? Syukur itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk kemuliaan kita sendiri, untuk supaya akhlak kita ini meningkat. Oleh karena bersyukur. Orang yang akhlaknya mulia tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedih. Karena apa? Dia selalu bersyukur. Kenapa selalu bersyukur? Kita lihat di dalam Al-Quran surat 27. Di dalam Al-Quran surat 27 ayat 40. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 27 An-Naml ayat 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Syukur itu untuk kemuliaan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa bersyukur, itu syukur itu kembali kepada diri kita. Kalau buat Allah nggak ada artinya. Bukan untuk Allah syukur itu, tidak, untuk kita. Nah itulah kalau kita sudah mengetahui. Oleh karena itu, orang yang sudah bersyukur dan kemudian dia bisa taat kepada Allah, karena dia taat, akhirnya dia bersyukur. Akhirnya apa yang disenangkan hatinya? Hatinya tidak pernah sedih, tidak pernah duka cita. Inilah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Para aulia Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Sehingga dia apa? Sehingga dia bisa bersyukur itu dengan nikmat terus. Karena untuk dirinya. Karena apa? Selama ini mereka sudah taat. Mereka sudah taat kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Maka hatinya menjadi tentram. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa, selama kita tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah, maka celakalah hidup ini. Itulah yang penting yang kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini. Sejak masih kecil. Harus tertanam di dalam jiwa kita. Caranya dari kecil. Kalau perlu, kalau anak kita mau minta segala sesuatu, minta sama Allah. Biarkan dia minta sama Allah. Ayo sholat, minta apa? Ya Allah, saya minta permen. Ya Allah, saya minta permen coklat. Biarin terus. Dia minta sudah. Nanti bapaknya masuk ke kamar. Dia ambil permen coklat itu. Dia serahkan pada anak itu. Supaya anak itu tertanam. Tertanam jiwanya taat kepada Allah, takut sama Allah. Karena apa? Dia tempat meminta itu kepada Allah. Inilah sebagaimana kita melihat. Apakah semua orang Islam bisa bersyukur? Oh, tidak bisa. Tidak semua. Diceritakan kemarin di dalam Al-Quran bahwa 2 orang yang masuk kebun. Yang satu imannya kuat. Yang satu orangnya tidak begitu beriman. Fasik saja. Dia lupa kepada Allah. Bagaimana dia taat. Dia tidak mengenal Allah. Sehingga ketika satu saat hancur kebunnya, hilang lenyap apa yang dia andalkan. Dia memakai pupuk yang sudah mengatur yang kuat. Tetapi Allah memiliki lain. Jadi akhirnya apa dia? Berubah jadi orang yang taat. Karena apa? Sehingga dia bisa bersyukur. Ini yang kita tanamkan pada anak kita. Kenapa kita tidak bisa begini? Disebabkan apa? Kita sendiri tidak memiliki sifat akhlak yang baik. Oleh karena itu, contohkanlah contoh-contoh yang baik. Oleh karena itu, baik dan bersyukur itu adalah suatu kemuliaan yang sangat diidam-idamkan. Sebagaimana juga hal-hal yang lain yang telah pernah kita contohkan. Bagaimana contoh-contoh daripada kaum Ad, kaum Tsamud yang tidak sama sekali. Karena apa? Dia mulai ingkar kepada Allah. Padahal dahulunya dia seorang orang yang ahli ibadah. Lah inilah kita harus selalu ingat kepada Allah agar kita bisa mensyukuri apa yang telah kita adakan dan laksanakan. Kita melihat di dalam surat ke-10, surat Yunus ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-10 Yunus ayat 10. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam. Ya. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana diajarkan oleh Allah untuk kita bisa taat, kemudian kita bisa bersyukur. Sebagaimana di dalam ayat itu. Salam harus kemana-mana. Karena apa? Kita saling mendoakan. Sampai kemarin kita sudah jelaskan hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah salam mereka. Bahkan salam itu akan kita pakai hingga kelak menuju surga. Sehingga kita tidak melihat siapa mereka. Apakah dia membalas atau tidak salam kita. Itu bukan urusan kita. Tapi yang penting kita tetap berbuat baik dan kita selalu bacakan salam. Kemudian apabila sudah selesai apapun urusannya, akhirilah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kemuliaan-kemuliaan orang yang bisa bersyukur dan orang-orang yang selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah hal-hal yang kita masukkan ke dalam bab akhlak, yaitu bab yang menunjukkan kebaikan dan kemuliaan kita. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sepak terjang beliau sejak beliau masih sejak anak-anak kecil hingga beliau
meninggalkan dunia ini. Tidak pernah akhlaknya kecuali mulia. Karena apa? Taatnya sangat besar dan rasa syukurnya yang tidak bisa tertandingi. Sehingga akhlaknya disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itulah puncak daripada kemuliaan manusia. Disebut oleh Allah Rasulullah sebagai apa? Surat Al-Qalam. Surat 68. Surat 68 ya. Al-Qalam. Surat 68 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 68 Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bayangkan dipuji sendiri oleh Sang Pencipta. Wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau ini adalah mempunyai akhlak yang mulia, yang agung. Inilah puncak daripada pujian Allah kepada hambanya. Beliau telah mencapai puncak kenikmatan hidup. Apa itu? Akhlak yang mulia. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Di mana-mana akhlak sudah rontok. Baik dalam perdagangan, dalam persahabatan, dalam masyarakat. Di mana saja kita berada. Akhlak tidak diindahkan sama sekali. Sepak terjangnya mereka kemana saja. Bahkan kita saat ini mau lihat anak saja sejak kecil. Nggak ada yang berakhlak. Dia tidak mengetahui lagi siapa orang tua, menghormati orang tua. Tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan hal tersebut. Ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Dia berharap. Berharap kepada siapa? Berharap hanya kepada Allah. Jangan ada harapan kepada orang lain. Kalau orang sudah berharap kepada orang lain, sesama makhluk, pasti kecewa. Oleh karena itu Allah tentukan, berharaplah hanya kepada Allah. Surat ke-11, ayat 36. Surat ke-11, ayat 36. Berharaplah hanya kepada Allah. Itulah harapan. Kalau orang masih berharap kepada makhluk, maka dia akan celaka. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, berharap ini penting. Tanpa harapan, mereka akan selalu hilang kendali. Hilang sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kita melihat di dalam Al-Quran. Surat dari 11 ayat 36. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 Hud ayat 36. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Kita ulang lagi, tolong perhatikan ayatnya perlahan-lahan. Terus. Iya. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara tidak akan disebut mereka itu beriman. Ya, bahkan tidak beriman. Terus kecuali orang yang telah beriman saja. Hanya orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Terusin. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Jangan sedih kita lihat orang lain. Kenapa kita berharap hanya kepada Allah? Jadi nggak usah Anda melihat orang lain. Oh, orang lain begini. Oh, saya kok begini. Jangan, biarkan. Berapa banyak mereka itu berharap kepada dokter, kepada pengusaha, kepada temannya yang kaya, kepada temannya yang pinter disebabkan akal pikirannya. Selalu mereka manusia itu hobinya menggantungkan kepada orang lain. Berharap kepada selain Allah. Akhirnya apa ya? Mereka tidak beriman. Beriman itu hanya berharap kepada Allah. Kenapa?
Karena Allah sendiri kita tahu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Nah, kalau Anda mengucapkan la haula wala quwata illa billah tapi Anda berharap kepada orang lain, na'udzubillah. Inilah manusia tidak beradab, tidak mempunyai akhlak. Karena Allah telah beri kepada kita segala kenikmatan. Allah telah berikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan. Tetapi manusia justru celaka karena berharap selain Allah. Apa yang telah diberikan Allah seolah-olah itu bukan pemberian Allah. Bahkan mereka mengatakan, oh ini pemberian daripada si A, oh ini pemberian dari si B. Apa artinya? Kalau kami memberikan pada sesuatu kepada kalian, itu bukan dari saya. Pemberian itu dari Allah. Oleh karena itu, kalau ada Anda jadi seorang yang memberi derma kepada orang lain, itu sebetulnya bukan dari Anda. Itu daripada Allah. Allah memberikan kepada Anda kenikmatan yang banyak. Rizki Anda ditambah, uang Anda ditambah oleh Allah. Kemudian Allah gerakkan untuk Anda memberi kepada orang lain. Oleh karena itu kebanyakan manusia sekarang kebalik. Karena apa? Dia berharap kepada manusianya. Dia perbaikin orang-orang yang dia harap. Kalau dia lagi senang sama dokter, oh dokternya dia muliakan. Apa saja diokekan. Kalau dia berharap kepada sesuatu kepada orang itu, apa saja. Dia senang lagi pembantu rumah tangganya. Karena dia tidak bisa menyelesaikan. Oh dibaik-baikin. Karena apa? Dia harap dia jangan pulang. Jangan membuat kami menjadi susah. Ya lupa bahwa semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari dia, bukan dari Anda. Lah inilah yang menjadikan manusia tidak berakhlak. Karena dia masih mengharap kepada manusia, kepada makhluk. Inilah celaka. Kita lihat lagi di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran. Ayat berapa itu? Atas. Ali Imran ayat kiri bunder. 30. Ayat 30. Ali Imran ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat ketiga Al-Imran ayat 30. Pada hari ketika tiap-tiap dari mendapati segala Tiap dari salah. Terus ulang lagi. hari ketika tiap-tiap diri mendapati Tiap diri mendapat kebijakan di hadapan di mukanya, iya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. iya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Ya. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Dia berharap, ya Allah, saya sudah berbuat dosa. Kalau perlu, panjangkan umur saya, ya Allah, supaya saya nanti bisa bertobat. Ini tidak usah lama-lama nunggunya. Ya, kalau dia diberi oleh Allah, umur itu panjang. Kita nggak tahu. Hak Allah itu. Oleh karena itu, jangan suka menunda-nunda. Mumpung dikasih umur, mumpung saat ini masih sehat, gunakanlah untuk berbakti kepada Allah. Itu orang berakhlak. Orang berharap itu hanya berharap kepada Allah. Jangan berharap pada sama orang lain. Banyak orang yang habis dari laboratorium check up. Setelah check up apa yang terjadi? Oh, dinyatakan sehat, semuanya baik. Tidak lama besok lusanya mati. Kenapa Anda berharapnya kepada dokter? Mentang-mentang sudah dikasih hasil labnya semua baik. Seolah-olah dokter sudah menjamin, oh Anda masih hidupnya masih lama. Saya menyaksikan dengan mata saya bagaimana orang itu menerima dari laboratorium. Dia merasa bangga, merasa sehat, bahkan merasa dirinya masih lama umurnya. Tetapi subhanallah, tanpa diduga, Allah cabut dia.
Nah, siapa yang begini, apa yang terjadi? Kecewa. Akhirnya di dunia celaka, di akhirat celaka. Kenapa? Karena dia berharap dari dokter bahwa dia masih kaya. Dia berharap dari mana? Dari uang yang dia simpan. Dia bakal hidup masih berfoya-foya. Dia berharap kepada apa? Tenaga yang dia miliki. Karena dia minum vitamin, seolah-olah vitamin itulah yang membuat dia kuat. Salah. Itulah Rasulullah tidak berharap kepada siapapun. Bahkan kita buktikan ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika sampai di Gunung Thur, beliau berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Kalau Anda lihat Gunung Thur itu, gua tapi menuju ke bawah. Lubangnya dari atas menuju ke bawah. Itu gua Thur. Sehingga kalau orang dari atas, dia menunduk saja, pasti lihat. Bayangkan, menunduk saja, pasti kelihatan, ketahuan. Ini Rasulullah dicari oleh jago-jago ahli yang bisa menentukan kalau ada tapak kaki itu dia tahu. Ini kakak tapak kaki itu dari mana, laki-laki atau perempuan. Dia tahu. Bahkan orangnya bagaimana, beratnya berapa. Itu ahli namanya tapak kaki. Dia bisa membaca tapak kaki, bisa. Nah, dikirimlah ahli-ahlinya untuk bisa mencari Rasulullah. Mereka sampai di Gua Thur. Udah sampai. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku khawatir. Aku takut." Apa jawab Rasulullah? Bagaimana akhlak beliau? La tahzan, jangan kamu takut. Kita ini bukan berdua, tetapi kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, jangan kamu sedih. Allah bersama kita. Itu akhlak. Akhlak mulia Rasulullah ditunjukkan kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, jangan kamu takut, jangan bersedih. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar sudah menyangka ini suara kuda dan mereka mendekat di atas kepalanya. Dia melihat ke atas, orang itu sedang berdiri, tapi oleh Allah digerakkan kepalanya sehingga tidak bisa melihat ke bawah pun. Karena apa? Karena Rasulullah berharap kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar hatinya menjadi tentram. Bayangkan. Kemudian apa yang terjadi? Kakinya Sayyidina Abu Bakar dipatok oleh ular buas. Sehingga badannya bergetar, berkeringat, panas. Sampai keringatnya itu menetes. Sehingga mengenai Rasulullah, sehingga Rasulullah terbangun dari tidur. Bagaimana rasanya? Pasti namanya orang kena ular buas yang memiliki racun di badannya. Sehingga apa kata Rasulullah? Fama nafatha ala maridhin illa syafa Allah. Kembali lagi, Rasulullah mengatakan, Fama nafatha ala maridhin, segala sesuatu yang diberikan sakit akan sembuh disebabkan oleh siapa? Oleh Allah. Itulah harap. Kalau manusia tidak berharap segala sesuatu kepada Allah, maka dia tidak berakhlak. Ini nomor 3. Ciri tanda-tanda akhlak. Banyak kejadian lagi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau hijrah, beliau dikepung. Dikepung oleh siapa? Oleh seluruh pemuda-pemuda penduduk Mekah, kafir Quraisy. Mereka sudah tahu bahwa mereka akan membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah diberitahu oleh malaikat. Diberitahu, mereka mengepung kamu ya Rasulullah. Kamu akan dibunuh. Waduh. Kalau kita apa yang diusahakan? Mereka masuk ke terowongan. Ketahuan. Bagaimana kata Rasulullah? Ya Allah, aku berharap kepadamu. Apa yang aku lakukan? Maka Rasulullah digerakkan hatinya.
untuk memanggil Sayyidina Ali. Hei Ali, kamu tidurlah di sini. Bayangkan kalau Anda suruh jadi Sayyidina Ali, bubar. Kenapa disuruh tidur di situ? Karena mereka Sayyidina Ali tahu mereka mengepung di luar pemuda ini akan membunuh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mau jalan, Ali suruh gantiin. Nah itu kalau kita kan hati kita di mana? Tetapi karena Sayyidina Ali akhlaknya mulia, dia tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa duka cita Sayyidina Ali. Kenapa? Karena harapannya dia sama Allah. Tidak mungkin kalau saya disuruh oleh pesuruh Allah, yakin Allah akan menolong saya. Tenang saja Sayyidina Ali. Dia tidur di tempat tidur Rasulullah, ditutup pakai apa? Pakai selimutnya Rasulullah. Sehingga orang di luar merasa Rasulullah masih tidur. Padahal Rasulullah sudah keluar. Tidak takut, tidak. Bahkan oleh Allah diberi apa? Suruh ngambil pasir, suruh bacakan ayat Quran surat Yasin. Kupingnya suruh masukin pasir. Semua yang tidur didatangi. Lah kalau kita mau keluar, kita tahu dikepung. Masa kita datangi satu-satu? Tapi karena harapan Rasulullah hanya kepada Allah, taat. Dia taat. Kemudian dia berharap. Dengan taat, dia perintah Allah, dia laksanakan. Ambil pasir. Semua yang tidur, telinganya diberi pasir. Subhanallah. Inilah harapan yang kuat. Hanya kepada Allah. Bahkan beliau jalan. Tetapi jangan lupa, kita usaha. Rasulullah juga usaha. Usahanya apa? Dia jalan yang tidak tempat jalan biasa. Ini menunjukkan bahwa kemanusiaan. Untuk apa? Untuk dicontoh oleh para umat Islam yang lemah. Bukan berarti Rasulullah lemah, tidak. Dia memberi contoh. Jangan seperti Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar, dia mau hijrah, dia menantang, bahkan dikeliling Mekah dikasih tahu, hei siapa yang anaknya mau jadi yatim, istrinya mau jadi janda, besok saya mau berangkat hijrah. Kalau ada yang mau menghalangi saya tunggu di belakang gurun itu. Apakah ada? Nggak ada, karena apa? Sayyidina Umar memiliki kekuatan yang lebih daripada umat Islam yang lain saat itu. Rasulullah memberi contoh. Kenapa Rasulullah tidak terang-terangan? Sifat manusia. Untuk memberi contoh, bukan orang yang kuat saja yang bisa nyontoh Rasulullah. Siapapun yang lemah kayak apa, manusia jenis apa saja, bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Rasulullah berangkatnya diam-diam. Tetapi dia yakin Allah selamatin. Di situ hebatnya. Dia taat, tapi dia yakin. Kemudian dia lewat jalan yang tidak biasanya jalan menuju Madinah. Tapi jalannya dia muter. Setelah dia muter jalan, dan jalannya bukan jalan yang biasa. Kemudian dia apa? Yakin. Kemudian dia berharap kepada Allah. Bayangkan, setelah itu apa yang terjadi? Sayyidina Ali pun tenang karena harapannya kepada Allah. Mereka pada masuk. Kemudian setelah masuk, apa yang terjadi? Mereka akan dihunjam oleh apa? Oleh tombak. Tetapi dilihat siapa Sayyidina Ali. Sehingga mereka tidak bisa menggerakkan tombaknya. Karena Allah. Karena dia berharap juga kepada Allah. Allah selamatkan. Siapa yang membela agama Allah? Sayyidina Ali membela agama Allah. Kemudian Allah apa akan? Allah pelihara dia. Dijanjikan sama Allah di dalam surat 47. Surat Muhammad ayat 7. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Dan Allah beri kemuliaan. Itulah harapannya kepada Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 Muhammad ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan menjadikan teguh kedudukannya di muka bumi. Sayyidina Ali menjadi hebat, menjadi mulia karena dia menolong.
apa yang diperintahkan Rasulullah, yakin. Kemudian dia berharap hanya kepada Allah. Tidak luput. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Ali tenang saja. Meneruskan tidurnya. Sehingga orang-orang pemuda kafir menanyakan, di mana pamanmu? Di mana iparmu? Di mana saudaramu? Apa kata Sayyidina Ali? Saya tidur di sini nggak ada. Saya tidur sendiri. Sehingga mereka terbengong-bengong. Kemudian apa yang terjadi? Para pemuda itu menyusun. Dicari orang-orang yang ahli tapak kaki. Dicari orang-orang yang ahli mencari jejak jalan. Terjadilah namanya Surakoh. Yang dia ahlinya di bidang itu. Kemudian apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Akan diberi hadiah 1000 onta. Padahal onta itu kalau sekarang seperti Mercy. Berapa jumlahnya? Kalau dikalikan 1000, berarti 1000 harga Mercy, mobil Mercy. Hadiahnya pun besar. Kenapa? Karena mereka yakin pasti lolos ini. Lolos sebetulnya para yang disebutkan siapa? Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika Abu Jahal itu mau meninggal, didatangi sama sahabat Rasulullah. Hai Abu Jahal, bagaimana pendapatmu mengenai Rasulullah Nabiku ini? Apakah dia pembohong? Tidak. Mereka mengakui Rasulullah nggak pernah bohong. Dia adalah benar. Omongannya nggak pernah salah. Tetapi urusan menyembah kepada Tuhannya, kami tidak suka, kata Abu Jahal. Karena Tuhan kami, yang nenek moyang kami, ternyata mereka meninggalkan nenek moyangnya. Mereka mengajak apa yang diajak oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah tadi kamu katakan bahwa dia benar? Dia memang tidak pernah bohong. Cuman kami tidak suka, kata Abu Jahal. Itu pendapat Abu Jahal sebelum beliau meninggal. Mereka mengakui. Tetapi apa? Allah tidak bukakan hatinya. Karena apa? Ini tidak berakhlak. Siapa yang berakhlak? Jangan ada ragu, jangan ada duka cita. Cuman caranya bagaimana? Jangan menantang. Allah tidak suka. Kecuali mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah seperti Sayyidina Umar. Wah, kita jangan suka menonjolkan seolah-olah, oh saya pemberani. Hanya kepengen saya disebut begitu. Oh jangan. Walaupun Anda sehebat apapun, tetap berharaplah hanya kepada Allah. Itu yang benar. Contoh sekarang kita melihat penyakit COVID. Di mana-mana. Kalau dicari logikanya, ini namanya virus. Itu ada di mana-mana. Sulit. Anda bersih, tetapi teman Anda tidak bersih. Anda sudah berusaha 1 hari mandi 5 kali kalau perlu. Cuci tangan hampir setiap saat. Anda bersih, betul. Tetapi virus bisa datang dari siapa saja. Dari mana saja. Bahkan sampai sekarang PBB pun masih ragu. Apakah virus itu bisa lewat udara? Mereka sebagian mengatakan demikian. Oleh karena itu kita kalau kayak gitu, kita pikirin itu, kita bisa gila. Tetapi apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ketika zaman Rasulullah pun ada penyakit menular, wabah. Caranya apa? Kalau kamu tinggal di suatu desa, suatu tempat, kalau datang wabah, jangan keluar. Jangan keluar dari desa itu. Jangan keluar dari kota itu. Tetapi aneh, orang sekarang apa? Dia mengandalkan, oh saya bersih kok. Saya sudah bebas dari COVID. Saya sudah swab. Saya sudah mengatakan apalagi itu, rapid test. Mereka merasa dengan rapid test, oh dia aman. Oh dia merasa hebat. Salah. Kita ikutin dulu apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang diperintah Rasul. Bersihkan badanmu. Jagalah dirimu. Jangan kamu berkumpul kepada orang. Jangan kamu tinggalkan rumahmu. Itu perintah Rasulullah.
Nah, kita malah sengaja tidak mau. Sengaja kita pergi ke mall. Sengaja pergi kita keluar kota. Janganlah. Kita ikutin dulu perintah aturan syariat. Kalau sudah syariat dilaksanakan, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah berusaha dengan baik, Anda sudah jaga diri, Anda sudah membersihkan diri, Anda sudah pakai masker, Anda sudah menggunakan apa yang diperintah oleh Allah. Pak, jaga jarak, gunakan masker. Itu yang diperintah. Supaya kita terhindar. Setelah itu, kita pun memohon sama Allah, tetap berharap kepada Allah. Bayangkan, maaf, berapa banyak para dokter yang meninggal gara-gara COVID. Apakah mereka bukan ahli? Ahli. Mereka ahlinya. Mereka berkecimpung di dalam virus. Tetapi Allah lah yang menentukan kapan dia mati. Kapan dia tetap hidup. Jadi usaha dulu. Jangan dekat sama orang. Pakai masker. Jaga jarak. Mencuci tangan. Ini perintah pemerintah. Jangan kamu meninggalkan kotamu. Sebagaimana barusan disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur. Kita nggak boleh meninggalkan luar kota. Tetapi merasa kita, oh saya sudah rapid test. Oh saya sudah swab. Oh saya bersih. Saya tidak ada apa-apa. Betul. Anda bersih. Anda sehat. Tetapi apakah orang lain tidak bisa mengenai kepada diri Anda? Lah manusia kalau udah kayak gini sombong. Sombong. Dia berharap kepada apa? Apa yang dilakukan dengan kebersihan dia. Dia merasa sudah bersih. Merasa virus tidak menyentuh dia. Bagaimana dokter itu tidak menjaga? Oh dia dokter kok. Tetapi juga banyak yang kena. Oleh karena itu apa kata Rasulullah? Kalau kamu sudah tidak keluar kota, kamu sudah jaga di rumah. Fa'idha azamta, kalau kamu sudah lakukan usaha, fatawakal 'alallah. Pasrahkan, berharaplah hanya kepada Allah. Itu orang yang berakhlak. Berapa banyak kita sekarang lihat. Merasa sudah sehat, dibukalah mal, dibukalah tempat-tempat umum. Mereka merasa sehat, wah udah pakai masker. Ya, jaga jarak, nggak apa-apa jaga jarak, nanti pulang kita mandi. Karena dia pakai kendaraan umum, dia berangkat naik kereta api, dia berdiri di kantor, merasa menyepelekan, mulai menyepelekan virus itu. Tidak mengindahkan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah Rasul. Dia hanya berharap apa yang sudah dia lakukan, dia yakin dirinya. Lupa dia berharap kepada Allah. Na'udzubillah. Berapa banyak sekarang? Justru lebih parah daripada yang awal timbulnya wabah ini. Sekarang lebih parah. Kenapa? Mereka tidak berharap kepada Allah. Allah pun sudah ngasih tahu. Usaha dulu. Jangan tinggalkan. Berusahalah dahulu. Setelah itu bertawakal, berharap. Bagaimana berharap Rasulullah kepada Allah? Harus usaha dulu. Sebab Allah tidak akan merubah kecuali kamu berusaha. Tapi Allah pesan, kalau kamu sudah berusaha, jangan mengandalkan usahamu. Tapi andalkan Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Waman yatawakkal 'alallah, kemudian dilanjutkan ayat. Waman yatawakkal, barang siapa sudah berusaha, kemudian dia sudah tawakal kepada Allah. Dia ngikuti bagaimana protokol daripada virus. Tapi masih ada harapan hanya kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah. Dia sudah berusaha, sudah tidak mengandalkan usahanya. Tidak, dia masih ada rasa takut. Dia berharap kepada Allah, Allah melindungi dia. Insya Allah, Allah akan menjaga kita. Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa telah menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan
memenuhi kebutuhan dia. Virus itu akan dijauhkan oleh Allah. Allah jaga, dia sudah mengikuti perintah Rasul. Dia sudah menjalankan bagaimana aturan di dalam Al-Quran dan hadis. Dia menjaga wudhunya. Dia menjaga kebersihannya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Yakin pasti. Apa kata Allah? Barang siapa yang berharap kepadaku setelah dia bertawakal, Allah akan memenuhi. Bahkan dari tempat yang tidak diduga-duga. Allah jaga. Nah, inilah yang saya harapkan. Kalian berusaha dengan baik. Jaga kesehatan. Sebagaimana yang diperintah oleh ahli-ahli. Kemudian jangan lupa. Anda bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebagai wakil kita. Kita pasrah sama dia. Allah lah yang mewakili. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah akan menolong nantinya. Dialah sebaik-baik penolong. Itu yang dimaksud, saudara sekalian. Ini berarti disebut orang apa? Berakhlak. Dia tidak mengandalkan, oh saya cuci tangan. Di mana-mana dia bawa apa itu yang buat cuci tangan? Cuci tangan apa itu? Saniter. Wah, hand sanitizer. Bahkan hand sanitizer dia apa? Dia taruh di tasnya dia. Dia taruh di kantongnya dia. Sebentar-bentar dia cuci hand sanitizer. Dia merasa, oh hebat, udah saya teraman. Tapi apa yang terjadi? Ternyata terpapar. Ada apa ini? Coba selidiki. Karena mereka tidak berharap pada Allah. Allah udah janji. Barang siapa yang berharap kepadaku, aku akan penuhi segala kebutuhannya. Kita bahas ayatnya. Surat An-Nisa. Ayat 40. Berapa ini? Berapa itu? Ayat 42. Surat keempat ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat keempat An-Nisa ayat 42. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadiannya pun. Apa yang disebut mereka? Orang-orang kafir itu berharap, wah, mereka juga, saya bisa, mereka pasti bisa. Kalau dia bisa, saya pasti bisa. Saya akan kejar Rasulullah. Sampai di mana saja, pasti akan ketahui. Tetapi Allah berkehendak. Rasulullah berharap kepada Allah. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap, oh sama. Tidak. Kalau kita memang orang Islam yang benar, yang memenuhi kata Rasulullah, mereka selalu dalam keadaan berwudu. Satu hari minimal dia 5 kali berwudu. Pagi, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah dia tidak bersih? Dia bersih, tapi tidak sampai di situ. Masih berharap kepada Allah. Itu yang benar. Mereka berharap hanya kepada Allah. Itu yang kita pantas untuk berbuat. Kemudian karena Rasulullah sudah berusaha cari jalan yang lain, kemudian Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, Allah selamatkan sampai tiba di Madinah. Sehingga orang-orang kafir itu geleng-geleng kepala. Beda, seolah-olah dia seperti pikiran orang kafir. Mereka mengandalkan akal, padahal di atas akal ada yang namanya Allah. Mereka kafir, mereka tidak berharap pada Allah. Seolah-olah Rasulullah itu juga seperti dia. Oh beda, Rasulullah berakhlak. Mereka menggunakan, Rasulullah menggunakan itu. Tapi orang kafir menganggap sama, menyamaratakan. Oh tidak. Orang yang berharap kepada Allah, Allah janji dia akan selamatkan. Kita melihat lagi di dalam ayat yang lain. Apa yang terjadi
di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat ke-9. Surat ke-9, ayat ini yang ada tulisannya. Ini yang ini kan? Ya. Surat ke-9, ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-9 At-Taubah ayat 59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada Stop. mereka. Jika kalian ridha terhadap apa yang telah diberikan Allah, dia bersyukur, dia taat kepada Allah. Ya, ingat. Kemudian apa yang terjadi? Dengan apa yang diberikan Allah dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya. Terus Dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. stop. Jangan panjang aja, pakai titik, pakai koma. Barang siapa yang telah ridha terhadap apa yang diberikan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah akan memberikan kepada Rasulnya apa? Sebagian dari karunia-Nya. Sebagian dari karunia Allah. Allah selamatkan. Karunia Allah akan turun. Ingat, terus Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Kamilah orang-orang, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Rasulullah berusaha menunjukkan contoh. Kalau Rasulullah sih pasti aman, tapi Rasulullah memberi contoh. Ini loh caranya. Apa? Kamu harus berusaha. Sayyidina Ali dulu keluarnya tengah malam. Ya kan, ini namanya usaha. Kemudian dia pasrah sama Allah. Allah turunkan karunia-Nya. Kenapa? Karena dia berharap setelah itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Terus? Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Tentulah itulah yang lebih baik bagi mereka, bagi kalian semua. Usaha dulu. Setelah itu baru tawakal sama Allah. Harapan harus kepada Allah. Lah yang sombong disebut sombong apa? Dia mengandalkan kepintarannya. Dia mengharapkan daripada bantuan orang. Itu yang nggak boleh. Dia berharap kepada apa yang dia miliki, hartanya. Mereka itu tidak mendapatkan karunia Allah. Tapi siapa yang berusaha, kemudian memasrahkan, menjadikan Allah sebagai wakil, Allah akan turunkan karunia. Sehingga inilah orang-orang yang diberikan oleh Allah keberkahannya. Yang bersandar kepada Allah, yang berharap kepada Allah, apa tulisannya itu? Yang berharap kepada Allah, kepada Rasulnya, mereka itulah mereka yang diberi karunia oleh Allah. Sehingga Allah selamatkan. Para hadirin jamaah MTHR yang diharapkan Allah, yang dimuliakan Allah. Ayo, kita berusaha, jaga diri, kesehatan, kemuliaan untuk kita. Kalau kita sehat, kita seger, terhindar. Kalau keluar, usahakan pakai kaos tangan. Banyak dijual harga murah. Oke, usaha dulu. Sudah pakai kaos tangan, sudah menutup dirinya, pakai masker, segala sesuatu dilengkapi. Setelah itu tawakal Allah. Allah pesan, Rasul pesan, kamu kalau ada wabah, jangan keluar. Lah ini nekat. Dianya bersih. Tetapi apa yang dia tuju, belum tentu bersih. Jadi kalau Anda sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menggantungkan Allah sebagai wakil, itulah orang yang diberi rahmat. Mereka itu berharap Allah akan turunkan karunia-Nya. Itu yang diberikan contoh oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita melihat lagi di dalam surat ini. Ayatnya
ayat 3 ya. Surat berapa? 39 kalau nggak salah. Ini yang saya pikir. Kalau melihat tuh ini ayatnya, ini suratnya. Surat berapa? Suratnya 39. Ayat? Ayat ketiga. Ayat? Ayat ketiga. Ayat ketiga. Surat 39, ayat 3. Di dalam surat 39, Az-Zumar, ayat 3. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 39 ayat Az-Zumar ayat ketiga. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Hanya punya Allah agama yang bersih dari syirik. Yaitu apa? Agama yang diturunkan Allah. Lainnya tidak. Berpegang teguhlah pada Allah dan Rasulnya. Terus. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka yang bukan orang Islam, mereka apa? Mereka mengatakan, seolah-olah kami disuruh untuk mendekatkan diri pada Allah. Mereka tidak mau. Mereka mengandalkan apa? Kepintarannya. Mereka mengharapkan kepada apa? Kepada ilmu yang dia terima. Celaka orang demikian. Dia lupa mengandalkan kepada Allah. Berapa banyak perawat yang dia itu tahu. Virus itu nempel di mana, dia tahu. Tetapi berapa banyak perawat yang meninggal dunia karena virus. Ini hati-hati. Allah sudah jelaskan dalam ayat ini. Ikuti perintah Allah, perintah Rasul. Kita ulang ayatnya. Surat 39, ayat 3 dari pertama. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Terus. Dan orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, terus? Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta dan ingkar. Karena tidak menurut dari apa yang diberikan oleh Allah. Kami untuk yang di tengah itu berharap kepada siapa? Dia berharap terhadap apa yang terjadi pada orang-orang itu agar kami mendekat diri pada Allah. Tetapi mereka tidak mau. Saya sampaikan ketika apa? Ketika saya di rumah sakit sebelum COVID, saya ceritakan, ini namanya virus. Mereka tidak mengakui bahwa yang mendekatkan pada Allah itu harus dicontoh. Allah memberikan tahu kepada Al-Quran bagaimana orang membersihkan diri, yaitu dia apa? Membersihkan wajah, kata Allah. Kemudian setelah wajah apa? 2 tangan sampai siku. Jadi tangan itu bukan hanya kaos tangan, tapi sampai siku. Pakailah baju yang panjang, kemudian pakai kaos tangan. Ya, setelah muka ditutup, 2 tapak tangan sampai siku. Itu keluar suruh pakai baju panjang, pakai jaket. Ya, setelah wajahnya ditutup, sekarang banyak dijual itu. Penutup wajah, pakailah itu. Kemudian apa? Kepala, pakailah kopiah. Kalau perempuan, pakailah jilbab. Itu perintah Al-Quran. Kalau kita wudhu, bagaimana wudhu itu? Bersihkan wajahmu. Kemudian 2 tanganmu hingga siku. Kemudian apa? Kepalamu, tutup. Maksudnya dibersihkan. Sebab apa? Kenapa kepala mesti harus dihapus? Karena itu tempatnya virus. Tetapi kenapa sekarang ini? Kita melihat, kenapa ini? Kita melihat sekarang ini. Kenapa yang disebut dengan apa? Sekarang virus lebih mengganas. Disebabkan apa? Mereka menutup wajahnya.
Mereka membersihkan tangannya, tapi mereka lupa dengan kepalanya. Mereka tidak menutup rambutnya. Oleh karena itu kalau kita masuk ke toilet, sunnah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul kalau masuk ke toilet, dia menutup kopiah. Kemudian dia masuk ke dalam. Kalau perempuan, dia pakai kudung, dia tutup rambutnya kalau mau masuk ke toilet. Sebab toilet itu juga tempatnya virus, tempatnya bakteri. Ini perintah Allah. Setelah selesai, kepala, berarti rambut harus ditutup. Setelah itu apa? Kaki. Kaki ditutup dengan apa? Dengan sandal. Kalau masuk ke toilet pakai sandal, pakai sepatu. Supaya apa? Tidak terkena virus, tidak terkena bakteri. Coba kalau nggak percaya, tanya sama dokter. Kenapa dokter itu kalau mau operasi, dia tutup tangannya, dia tutup kepalanya, dia tutup wajahnya. Kalau dokter mau operasi, dia tutup wajah, dia tutup tangan, dia tutup kepalanya. Pakai apa? Cap itu. Pakai cap penutup rambut. Kemudian di kakinya dia pakai apa? Sepatu plastik. Kalau kita lihat dokter yang ada di rumah sakit, kalau mereka mau operasi, supaya kamar operasi itu bersih dari segala virus. Itu Allah jelaskan melalui Al-Quran. Bagaimana Allah mengajarkan di dalam Al-Quran itu wudhu. Supaya mereka wudhu. Menutup apa? Menutup wajah atau membersihkan wajah. Membersihkan dua tangan. Membersihkan, menghapus kepala, kemudian kaki. Itulah tempat-tempat virus. Jadi Islam diwajibkan kalau menghadap Allah harus bersih. Kalau sudah selesai, keluar dari kamar mandi. Ngapain? Berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulang. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah. Setelah keluar dari toilet. Dan mengandalkan, berharap kepada siapa? Kepada Allah. Supaya apa yang sudah dia bersihkan tadi, apa yang ada di toilet, virus dan bakteri itu tidak menyerang kepada kita. Itu aturan Islam. Oleh karena itu kita lihat, barang siapa yang berjilbab, beruntung rambutnya masih terlindung. Tapi mereka yang tidak melindungi rambutnya, kita lihat. Kemudian apa yang terjadi? Ketika waktu itu saya pergi ke rumah sakit untuk kontrol, saya bilang kepada mereka, suster-suster, saya bilang, waduh, kebanyakan suster ini sekarang sudah pada masuk Islam. Kok Habib bisa ngomong begitu? Lah itu rambutnya ditutup. Iya, Beb, agar kita terhindar dari virus. Loh, betul kan? Ternyata mereka pun akhirnya meniru kita. Meniru karena apa? Ini ajaran Allah. Ini ajaran Rasul. Udah pasti benar. Akhirnya mereka pun memakai. Suster-suster sekarang yang tidak pakai jilbab, mereka memakai penutup plastik. Kalau kita di hotel-hotel pun disediain di kamar kita itu ada cap untuk menutup kalau kita mau ke toilet. Ada disiapin. Karena memang itulah cara menjadi sehat. Apa yang diperintah Allah, kita ikuti. Setelah itu mereka keluar dari toilet, berdoa atau mau masuk toilet. Doa untuk masuk ke toilet. Apa? Pasrah kepada Allah. Ya Allah, bersihkan aku dari habis dan khaba'ith. Itu disebut doa masuk toilet. Tetap kita harus pasrah. Kita hanya berharap kepada Allah. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan hal ini. Sebagaimana apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat 94. Apa ini? Surat 94 terakhir nih. Ayat berapa? Ayat 8. Surat 94 ayat 8. Quran surat 94 ayat 8.
Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Apa ayatnya bunyinya? Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah lah kamu kalian harus berharap. Itu perintah Allah. Kita sudah berusaha jaga diri, berharap pada Allah. Jangan keluar rumah, jangan. Berdiamlah di rumahmu. Setelah itu bersihkan tadi perintah Allah. Kalau masuk toilet, jaga. Sebab virus itu ada di mana-mana. Ini murni kita bahaya. Oleh karena itu, jangan kita melanggar. Hanya kepada Allah lah hendaklah kalian berharap. Itulah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam ini diberikan pengetahuan. Ya apa? Kita disuruh tadi dalam ayat yang terakhir yang kita baca. Agar kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam surat ke-12. Ayat 87. Surat 12. Surat Yusuf. Ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-12 Yunus ayat 87. Yunus Yusuf. Ayat 87. Ayat 87. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Siapa yang berputus asa dari rahmat Allah? Dia tidak berharap pada Allah, dia kafir. Usaha ketika Nabi Yusuf, katanya dimakan oleh serigala. Ayahnya tahu, tidak. Allah tidak mungkin menyesatkan. Sebab sudah ada kabar dari Allah. Anak-anaknya disuruh berusaha. Berusaha carilah Yusuf. Dan kemudian berpasrahlah kepada Allah. Itu kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Akhirnya mereka berusaha. Sampailah mereka di Mesir. Akhirnya bertemulah dengan Yusuf. Jadi harus pada berharap. Diulang lagi, tolong perhatikan ayatnya. Hai anak-anakku, anak-anakku, kata Nabi Yakub. Pergilah kamu, mereka suruh keluar dari rumah untuk mencari Nabi Yusuf. Katanya sudah dimakan serigala. Tidak, kata ayahnya. Tapi kamu harus berusaha. Setelah itu tawakal sama Allah. Nanti Allah akan tuntun kamu menemukan saudaramu Yusuf. Terus? Maka carilah berita tentang Yusuf. Carilah berita mengenai Nabi Yusuf. Siap. Terus? Dan saudaranya. Ya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa. Tapi usaha, suruh keluar, suruh cari berita. Akhirnya Allah tuntun mereka. Ketemu Nabi Yusuf sama adiknya. Ternyata apa yang terjadi? Mereka itu ditahan karena Nabi Yusuf tahu bahwa mereka itu adalah saudaranya. Setelah mereka kembali, maka Nabi Yusuf kata, kenapa kamu tidak ajak ayah dan ibumu? Mereka mengatakan ayahnya sakit. Kemudian Nabi Yusuf memberikan surbannya, pakaiannya diberikan untuk diusapkan kepada kepala, kepada mata. Berusaha lagi, berusaha, tetap harus digosok. Itu Allah yang ngajari. Setelah digosok dengan bajunya Nabi Yusuf, maka Allah turunkan rahmat. Sehingga ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, bisa melihat sendiri. Kenapa Allah tidak bilang saja, oke, selesai, kamu bisa melihat lagi? Tidak. Tetapi dengan usaha. Allah yang menceritakan ini. Allah yang menceritakan. Di dalam Al-Quran, surat 12, ayat 93.
Setelah tadi mereka sudah keluar, akhirnya mendapatkan Nabi Yusuf sama adiknya, yang paling kecil. Terus Allah mengatakan, Nabi Yusuf nanya, kemana ayahmu? Kenapa ibumu kok tidak diajak? Surat 12 ayat 93, silakan. Surat 12 ayat 93. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Ya. Lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. Iya. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Nabi Yusuf bilang, bawalah bajuku ini, usapkan di atas mata ayahmu. Sehingga nanti Allah akan menurunkan rahmatnya, sehingga dia bisa melihat lagi. Tetap segala sesuatu itu harus pakai usaha. Tetapi Nabi Yusuf tetap mengandalkan, berharap hanya kepada Allah. Maaf. Halo, Debbie, terganggu? Habib, ya Habib. Sudah terdengar lagi? Udah, Habib. Oke, kita teruskan lagi. Jadi Nabi Yusuf tetap dengan usaha. Sebab Allah yang memberi. Supaya kita berusaha. Apabila usahanya apa? Menempelkan bajunya. Kemudian dia berharap kepada Allah, sehingga nanti Allah akan sembuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yakub pun bisa melihat lagi. Kemudian dibawa oleh saudaranya menuju ke Mesir, sehingga bisa ketemu Nabi Yusuf bersama ayah ibunya dan saudara-saudaranya 11. Jadi kalian berusaha. Jaga diri. Harapan hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada ilmu, celaka. Jangan berharap kepada dokter, celaka. Apa contohnya, Beb? Surat ke-39. Maaf, surat ke-49. Surat ke-49. Kita lihat. Ayat 8. Itu berharap kepada dokter, berharap kepada obat, berharap kepada apa yang disebut saat ini. Apa? Dia menggunakan rempah-rempah. Kalau minum rempah-rempah, dia pasti sehat, akan terhindar dari COVID. Jangan berharap kepada rempah-rempah. Jangan berharap, harus minum vitamin. Jangan berharap. Anda boleh makan vitamin. Anda boleh makan rempah-rempah, jahe, kunyit, dan sebagainya. Boleh. Itu namanya usaha. Tetapi jangan Anda mengandalkan itu. Tetap berharaplah kepada Allah. Ini ayatnya. Kita dengar. Surat 49 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 49 ayat 8. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maaf. Surat 39 saya keliru. Maaf. Surat 39 ayat 8. Surat 39. Az-Zumar ya. Az-Zumar ayat 8. Salah saya. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 8. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, Ya. Dia memohon pertolongan kepada Tuhannya yang kembali kepadanya. Ya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Inilah celaka. Kenapa? Manusia, kata Allah, kalau lagi susah, dia berharap kembali kepada Allah. Dia berdoa. Dia berharap kepada Allah. Bagus. Ketika dia berharap, dia ikuti. Dia makan obat.
dia makan rempah-rempah, dia selalu bersih badannya. Kemudian apa? Allah hilangkan apa? Penyakitnya, dihindarkan dari virus. Kemudian dia mengatakan kepada orang, oh kenapa saya tidak kena virus? Karena saya pakai rempah-rempah, saya minum vitamin, saya diikuti oleh dokter. Apa kata Allah? Mereka bahwa terlepas dari bahaya itu. Karena apa? Allah yang menurunkan nikmat. Tetapi mereka malah mengatakan apa? Mereka menyekutukan aku. Sehingga apa kata Allah? Bersenang-senanglah kalian. Kalian akan masuk ke dalam neraka. Mereka berharap kepada Allah. Tapi ingat, Anda setelah berharap, jangan Anda menyekutukan Allah. Ini kelanjutan dari berharap. Jadi hanya jangan berharap dan istiqomah. Berharapnya jangan setengah-setengah. Kita berusaha, boleh, tapi tetap berharap pada Allah. Kalau Allah nanti jadikan kita sehat, Allah jadikan kita selamat dari corona ini. Jangan mengatakan karena saya minum vitamin, jangan karena mengatakan saya makan jahe, saya makan kunyit, saya makan ini. Terus, saya selamat. Jangan. Itu adalah pemberian Allah. Karena Anda tadi berharap. Cuman manusia kalau lagi mau sakit, mereka berharap sama Allah. Ternyata Allah berikan dia selamat. Allah berikan dia nikmat. Mereka mengatakan, apa? Karena saya pergi ke dokter. Saya dipelihara oleh dokter. Saya nurut sama dokter. Saya makan rempah-rempah. Saya makan kunyit, saya makan jahe. Karena setiap hari saya disuruh makan vitamin. Gara-gara itu saya selamat. Jangan. Ya, kalau Anda sudah berharap sama Allah, istiqomah. Kalau tidak, Anda termasuk penghuni neraka. Allah murka karena segala sesuatu itu yang menyelamatkan Allah. Yang menyelamatkan Allah. Jangan sekali-kali itu karena usaha Anda. Salah. Ini manusia. Dia berharap kepada Allah karena dia lagi takut. Dia takut COVID. Dia berharap sama Allah. Kemudian Allah selamatkan. Dia mengatakan, kenapa yang lain kena, kok saya tidak? Saya mengandalkan bahwa saya selalu di bawah pelindungan dokter. Saya selalu makan vitamin. Selalu saya makan rempah-rempah. Bukan itu. Itu namanya menyekutukan Allah. Kalau Anda diberi sama Allah selamat, bersyukurlah kepadanya. Semakin taatlah Anda. Ini perintah Allah. Kalau tidak, dia selamat, tapi dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu yang dimaksud berharap. Berharapnya jangan setengah-setengah. Berharap kepada Allah, tetapi dia justru menyekutukan Allah. Ini yang tidak boleh. Boleh dia berharap kepada Allah, tapi jangan menyekutukan Allah. Allah akan penuhi. Kalau Anda betul-betul berharapnya istiqomah, berharap, dan kalau Anda mendapatkan kemuliaan, yakin itu bukan karena apa yang Anda makan, bukan apa yang Anda minum, tetapi itu betul-betul karunia Allah. Itu Anda selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi yang celaka, mereka berharap pada Allah, tetapi akhirnya malah dia menyekutukan Allah. Ini yang sekarang ini banyak terjadi. Jangan, tetaplah istiqomah, mengandalkan, berpasrah hanya kepada Allah. Kita lihat lagi, surat 39, tetap. Tapi ayatnya 49. Inilah orang yang berharap kepada Allah, tetapi tidak istiqomah. Kenapa? Dia mengandalkan kepintarannya. Ini juga tidak boleh. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat ke-39 ayat 49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Allah uji. Dia berharap kepada Allah, tapi tidak istiqomah.
Kemudian dia mengandalkan karena dia merasa dirinya pintar, karena dia ahli. Kemudian apa yang dia lakukan? Bukan apa yang diberikan nikmat itu dari Allah. Dia kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ini ada kaitan antara syukur, taat, dan pasrah. Jangan Anda setelah pasrah, Anda lupa taat. Tetap sholatnya yang benar. Kalau berhasil, jangan lupa syukur kepada Allah. Jangan Anda lupa. Anda berharap kepada Allah. Iya, tetapi kebanyakan manusia itu lupa. Setelah dia diselamatkan oleh Allah, dia mengatakan karena selamat itu karena kepintaran. Hati-hati. Hati-hati, jangan tertipu manusia oleh setan. Jangan tertipu oleh hawa nafsu. Bahaya, inilah yang sering terjadi saat ini. Kita lihat lagi, contoh lagi. Mereka berharap kepada Allah, tapi tidak istiqomah. Apa itu? Surat ke-10. Surat Yunus. Ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 10 Yunus ayat 22-23. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, semata-mata mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Stop. Ketika di ayat nomor 122, manusia itu kalau lagi berjalan di darat, naik mobil, naik motor, bahkan mobilnya anti peluru, anti apa saja, merasa aman, ya. Yang berlayar di laut, dia menggunakan kapal yang tercanggih, yang dilengkapi dengan pengaman-pengaman. Dia merasa safe, merasa aman. Tetapi Allah diuji apa? Datanglah badai di lautan, sehingga kapalnya goyang, mendapatkan angin ribut, atau mendapatkan halangan banjir, sehingga kendaraan kita terhambat. Akhirnya mobilnya apa? Hanyut dengan apa? Banjir bandang. Mereka ketakutan. Kemudian setelah ketakutan apa? Dia berharap. Allah sendiri yang menceritakan. Akhirnya mereka berharap. Mereka berdoa. Ya Allah, kalau kau selamatkan kami, mudah-mudahan saya termasuk hamba yang bersyukur. Wah, doa. Bahkan kata Allah apa? Doanya itu khusyuk. Orang kalau lagi kesulitan, doanya khusyuk. Ya, nggak usah, Allah sendiri tahu. Kalau manusia lagi kesulitan, doanya khusyuk. Dia berharap kepadaku, berharap, tetapi mereka tidak istiqomah. Ayat 23. Ayat 23, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi. Stop. Ketika Allah kemudian turunkan karunia-Nya, sehingga mereka kapal ini menjadi tenang, kendaraan ini aman, bisa melewati banjir bandang. Ketika pesawat terbang, goyang. Mereka memohon Allah, kemudian pesawatnya menjadi tenang. Akhirnya sampai turun ke landasan. Ya kan? Karena tadi udah berjanji, kalau kau selamatkan, saya termasuk hamba yang bersyukur. Setelah diselamatkan, apa yang terjadi? Terus. Tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi. Akhirnya malah mereka diselamatkan Allah, malah jadi zalim. Kenapa? Dia seolah-olah, karena tadi saya mengandalkan apa ilmu pengetahuan saya. Pilotnya jago. Yang mengatakan malah pilotnya jago. Nahodanya hebat. Supir saya memang jago. Sehingga dia bisa selamat walaupun kena air banjir bandang.
Dia malah mengandalkan bahwa yang menyelamatkan dia sopir, yang menyelamatkan nahoda, yang menyelamatkan pilot, karena pilotnya jago. Sehingga pesawat itu bisa landing dengan selamat. Mereka menzalimi Allah. Mereka tidak istiqomah. Kita ulang ayat 23. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Akhirnya malah manusia itu membuat zalim kepada Allah. Tanpa alasan yang bisa diterima. Masa karena pilotnya jago? Berapa banyak pilot yang jago? Berapa banyak nahoda yang berpengalaman? Berapa banyak supir yang jago? Mereka bisa mati. Tidak selamat. Padahal yang menyelamatkan itu Allah. Yang menyelamatkan Allah. Jangan menzalimi Allah. Lah kita berusaha sekarang ini. Ayo kita jaga kebersihan kita. Jangan keluar rumah. Sabar. Ya, sabar. Karena ini perintah Allah, perintah Rasul. Kemudian kita disuruh membersihkan diri sama Allah, sama Rasulullah. Kita bersihkan diri. Jaga di rumah. Insya Allah nanti selamat. Ingat, nanti insya Allah kita selamat setelah COVID ini selesai. Jangan lupa, semakin kita bersyukur kepada Allah. Jangan zalim. Jangan malah mengatakan ini sesuatu bukan dari Allah. Jangan. Berharap sama Allah. Setelah itu selesai, bersyukurlah hanya kepada Allah. Insya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita hanya berharap kepada Allah sekarang ini. Usaha apa yang diperintah Allah, kemudian kita mohon kepada Allah, supaya kita diselamatkan dari segala wabah corona ini. Insya Allah nanti kalau sudah selesai, kita sama-sama, kita adakan acara. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Kita bilang sama Allah, kau selamatkan kami semua dari corona ini. Yakin kalau kamu telah selamatkan, aku semakin taat, aku semakin bersyukur kepadamu. Inilah akhlak yang baik. Tidak akan pisah. Sabar, taat, dan berharap. Insya Allah, minggu depan kita teruskan dengan tanda-tanda akhlak lagi. Sampai di sini dulu para hadirin, jamaah yang dirahmati Allah. Mbak Debbie, barangkali ada yang di chat untuk ditanyakan. Di chat belum ada, Bib. Saya mau Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan dibuka. Silakan, siapa yang mau bertanya nih? Assalamualaikum, Habib. Saya Joni Garuda, Habib. Waalaikumsalam. Siapa ini? Joni Garuda, Habib. Silakan Joni, Mas Joni. Silakan Mas Joni. Silakan mau tanya apa? Iya, Habib. Saya mau bertanya, Habib. Silakan, Mas. Iya, di surat Yusuf, Habib. Di mana dikatakan bahwa Nabi Yusuf sering kali mengatakan mengenai takwil mimpinya. Ya. Dan itu menjadi kenyataan. Ya. Kenyataan. Jadi dengan Allah memberikan satu takwil mimpinya, maka jadi kenyataan. Apakah takwil mimpi itu juga didapat pada orang-orang biasa, Bib? Itu pertanyaan nomor 1. Iya. Terima kasih Mas Joni. Dia ini pilot yang jago di Garuda. Bahkan dia menjadi guru pilot ini Mas Joni. Mudah-mudahan selamat. Tetapi Mas Joni, jangan hanya berharapkan kepada pinteran Anda sebagai pilot, tapi tetap berharap kepada Allah. Insya Allah. Sekarang saya jawab pertanyaan Anda. Mengenai Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada para rasul, pada nabi ini, mukjizat, Mas. Mukjizat itu disesuaikan dengan apa? Mukjizat itu disesuaikan dengan kemuliaan saat itu. Kemuliaan saat itu adalah ilmu. Untuk bisa takwil mimpi itu ada ilmunya. Ada. Bisa dipelajari. Bisa. Itu takwil mimpi. Ilmu itu. Ilmu, Mas. Karena pada zaman Nabi Yusuf, rakyatnya itu cari orang yang disebut orang ahli. Orang pinter itu berarti orang yang ahli menakwilkan mimpi. Sebab mimpi itu adalah salah satu tanda kenabian, Mas. Jadi kalau Anda mimpi, hati-hati. Jangan sampai salah. Dan itu ada ahlinya, ada. Bisa dipelajari, bisa. Kemudian karena zaman Nabi Yusuf,
kemuliaan seseorang itu dilihat menakwilkan mimpinya. Ternyata raja itu diberi mimpi oleh Allah. Mimpinya apa? Ada 7 ekor lembu yang kurus kering. Ya, kemudian melihat ada 7 ekor juga sapi yang gemuk. Ternyata sapi gemuk itu bisa memakan 7 ekor yang kering tadi. Oleh sama raja disebarkan kepada rakyat. Hei rakyatku, siapa yang bisa menakwilkan mimpi ini? Ternyata mereka tidak ada yang bisa, karena ini kehendak Allah. Inilah mukjizat Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dipenjara. Ada di dalam penjara oleh raja. Setelah dia difitnah, kemudian dimasukkan penjara, ternyata dia bisa menjawab takwil mimpi. Karena dia memang diberi kepandaian oleh Allah. Kemudian dia bilang, saya bisa menakwilkan. Kemudian dipanggillah Nabi Yusuf menghadap raja. Kemudian dia menakwilkan bahwa akan datang 7 tahun. Di dalam 7 tahun ini, kita dalam keadaan hujan dan keadaan makmur. 7 tahun yang akan datang, setelah itu akan datang musim kering. Sehingga kita saat ini 7 tahun ini suruh menyimpan bahan-bahan makanan untuk kehidupan kita 7 tahun yang akan datang. Wah, raja mengakui ini orang memang jago. Ternyata takwil mimpi ini dibenarkan oleh banyak orang. Maka Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Setelah dibebaskan diangkat lagi. Sebagai apa? Sebagai ketua bulog. Kalau sekarang ini ketua bulog. Dijadikan menteri untuk bagian pangan. Maka Nabi Yusuf menggerakkan rakyat untuk membuat lumbung-lumbung gandum. Dibuatlah lumbung-lumbung gandum. Semua ditampung oleh raja. Ditaruh di gudang-gudang. Ternyata setelah 7 tahun, benar apa yang diucapkan Nabi Yusuf. Datanglah paceklik. Akhirnya rakyat berbondong-bondong datang kepada raja, sehingga mereka diambil dari gudang-gudang itu, disebarkan kepada rakyat. Sehingga rakyat itu tidak kelaparan, tidak kesulitan. Akhirnya sama raja, ketua bulog, yaitu Nabi Yusuf, diangkat menjadi raja di Mesir. Itu terjadi di dalam kitab-kitab yang telah diceritakan dari dulu hingga sekarang. Bagaimana? Apakah sekarang masih ada? Pertanyaan Pak Joni. Masih. Ahli ini bukan sembarangan. Siapa yang mengatakan dirinya ahli menakwilkan mimpi, padahal dia tidak tahu ilmunya, jadi mengada-ngada gitu. Oh, saya pinter, ahli takwil, tetapi dia mengada-ngada. Maka celakalah dia di dunia di akhirat. Kalau nggak bisa, jangan menakwilkan mimpi. Kalau kalian mimpi, itu hati-hati. Sebab setan itu bisa mengganggu Anda. Bagaimana mengganggunya setan? Anda akan dicelakakan di dalam mimpi itu. Sehingga nanti Anda percaya, padahal Anda mempercayai setan. Kalian mimpi yang benar hanya satu, yaitu apabila kalian mimpi aku. Sebab setan tidak bisa menyerupai aku. Itu hadis. Ya, kemudian Mas, apakah sekarang masih ada banyak para aulia-aulia, ulama-ulama? Tetapi Rasulullah mengatakan akan datang ahli-ahli, orang pinter-pinter, ulama besar itu. Aulia-aulia Allah itu. Tetapi karena zamannya sudah banyak orang mengaku-ngaku dia ahli. Sekarang semua orang mengatakan dirinya alim, Mas. Semua orang mengatakan dirinya ahli, bahkan ulama-ulama besar. Tetapi mereka bohong. Sehingga kelak, kata Rasulullah, banyak aulia Allah itu apa? Menutup dirinya. Dia mastur. Mastur itu tidak mau nonjol. Mereka justru kebanyakan menutup dirinya. Karena apa? Karena orang di luar sudah banyak yang mengaku-ngaku ahli.
padahal mereka bukan ahli. Celaka orang yang demikian. Jelas ya Mas? Jadi ada sampai saat ini. Sampai kapan akhir zaman, masih ada ahli takwil mimpi. Cuman zaman Rasulullah, itu kebanyakan ahlinya ahli apa? Ahli ilmu, puisi-puisi, ahli di dalam kalimat-kalimat seperti Al-Quran. Maka Allah berikan kepada Rasulullah seluruh mukjizat yang diberikan kepada seluruh nabi, Rasulullah bisa. Rasulullah menakwilkan mimpi, para sahabat-sahabatnya banyak ditakwilkan oleh Rasulullah dan benar terjadi. Rasulullah bisa apa? Membelah bukan cuma sungai, membelah bulan. Banyak daripada seluruh nabi-nabi yang diberikan mukjizat, Rasulullah punya dan Rasulullah bisa. Insya Allah mudah-mudahan banyak di antara kita. Oleh karena itu Rasulullah berpesan lagi. Kalau kalian mimpi, jangan kamu ceritakan kecuali kepada ahlinya. Sama orang soleh, Pak. Kalau Anda mimpi, ceritakan hanya kepada orang soleh. Jangan sembarang orang Anda curhat mengenai mimpi Anda, kata Rasulullah. Ditakutkan Anda akan tersesat. Kira-kira ini jawabannya, Mas Joni. Alhamdulillah, Habib. Terima kasih banyak atas Amin. Penjelasannya. Amin. Kalau ada satu lagi boleh, Habib? Boleh, silakan Mas. Di dalam surat Al-Zumar dari Ya. 29, penjabarannya adalah sebenarnya kita tidak boleh bersombong-sombong ibaratnya bahwa itulah milik Allah. Ya. Tapi kalau kita bersombong-sombong ya hanya untuk bercanda kepada teman itu bagaimana? Kadang-kadang suka kelepasan gitu dalam bergaul. Maaf, terima kasih. Iya, Mas. Bercanda di dalam sombong, bercanda di dalam kebohongan. Nggak boleh, Mas. Jangan, sebab itu nanti Anda akan dijadikan benar. Karena Anda terbiasa dengan teman itu sombong, nanti akan terbiasa jadi sombong. Itu nggak boleh. Walaupun Anda bercanda, bohong pun juga tidak boleh. Tidak boleh bercanda, itu bohong. Tidak boleh untuk bercanda. Ini yang pokok-pokok begini, jangan buat bercanda, Mas. Ini akan terbiasa dan Anda akan termasuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Itu maksudnya. Yang boleh sombong, sedangkan kita kan suruh mencontoh sifat-sifat Allah. Padahal di dalam sifat Allah itu ada namanya sombong. Kalau Allah boleh sombong, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segalanya. Itu sombong, itu sifat Allah. Lah bagaimana kita makhluk suruh mencontoh sifat Allah? Allah Rahman, Allah Rahim, pemaaf. Kita harus nyontoh semua manusia. Kita belajar Asmaul Husna agar kita mencontoh sifat Allah. Lah bagaimana dicatakan oleh para aulia, para ahli-ahli fikih, bagaimana sifat sombong itu boleh dilakukan orang Islam, yaitu dia boleh mengatakan kepada orang kafir, saya Islam, saya pasti kalau mati dalam Islam, saya akan masuk surga. Itu boleh. Sombong Itu boleh. Tapi ingat, katakanlah, apabila saya sekarang ini mukmin, dan insya Allah Allah berikan saya matinya dalam mukmin, pasti saya akan masuk surga. Sedangkan kamu pasti akan masuk neraka. Itu boleh. Itu sombongnya orang Islam hanya satu, yaitu boleh sombong terhadap siapa? Terhadap orang kafir. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Habib, semua Mbak Debbie, terima kasih. Mas Joni. Silakan, Mbak. Di chat belum ada, Bib. Halo, Bib. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Ivan? Assalamualaikum. Akur, siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Habib. Ivan, Bib. Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Ya, baik. Habib, ini kan kembali kepada yang minggu lalu mengenai mengajarkan keyakinan, Habib. Keyakinan untuk berdoa kepada Allah gitu ya, Habib. Ya. Nah, kan apapun yang kita minta pastinya kan kepada Allah, Habib. Tapi kan yang namanya
keraguan itu, apalagi kita yang lemah ini kan pasti ada, gitu kan, Bib. Nah, apakah kalau kita minta terus sama Allah itu seakan-akan kayak kita menyuruh Allah gitu ya, Bib? Nah, ini salah, Mas. Salah. Itu, Bib. Bukan berarti kita doa sama Allah tuh, ya Allah, saya kepingin sehat, tolong sehatin saya. Saya kepingin rezeki. Seolah-olah Allah kita perintah untuk ngasih rezeki kepada kita. Oh, bukan. Justru Allah memerintahkan kita disuruh berdoa. Kalau kita tidak berdoa, justru kata Allah, kamu ini kafir. Karena dengan kita berharap, kalau kita doa itu berarti apa kata Allah? Berarti kita berharap kepada Allah. Itulah sifat akhlak yang kita jelaskan hari ini. Kita suruh minta kepada Allah, disuruh. Itu kita berharap Allah berikan apa yang kita minta. Sehingga kita tidak disebut orang kafir. Karena masih ada harapan kepada Allah. Berarti menyembah Allah. Bagaimana Ivan mau berharap kepada seorang? Berarti Ivan butuh kepada Allah. Berarti Ivan tidak mungkin kafir. Surat 60 ayat 40. Surat 60 ayat 40. Ada. Surat 40 ayat 60. Surat 40. Surat 40, maaf tadi kebalik. Surat 40 ayat 60. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 40 Al-Mu'min ayat 60. Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Siapa yang memohon kepada Allah akan diperkenankan. Kecuali orang yang sombong, tidak mau berdoa. Maka dia akan menjadi hina dina. Dia menjadi kafir. Dia menjadi fasik. Jadi justru kita suruh berdoa. Lah orang yang sombong, dia tidak mau berharap pada Allah. Bukan kita nyuruh Allah. Allah itu tidak akan diperkenan. Doa itu ketiga. Satu, Anda minta sama Allah diberi. Jangan kaget kalau Anda minta Allah tidak beri sekarang. Tapi Allah berinya nanti. Mungkin setelah Anda dewasa. Kemungkinan itu kedua. Kemungkinan ketiga oleh Allah tidak dikasih. Tapi dikasihnya dengan yang lain. Apa dikasihnya? Para ulama mengatakan, siapa yang berdoa kalau dia tidak terkabul, berarti Allah tahu itu jelek baginya. Tetapi Allah tidak sia-siakan. Siapa yang minta itu pasti diberi. Apa diberinya? Dosanya dihapus. Dari mana ini? Ahli tafsir mengatakan ini dasarnya dari surat Al-Baqarah. Surat kedua. Ayat 221. Surat Al-Baqarah ayat 261. Maaf, 216. Maaf. Surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu. Apa yang Anda Ivan minta sama Allah akan diberi. Tetapi karena Allah sayang sama Anda. Ada yang diberi langsung. Oh, ada yang ini kalau saya beri, ya masih muda, dia akan celaka. Dikasihnya nanti mungkin sudah tua. Ada lagi permintaan Anda tidak dikabulkan Allah. Karena apa? Kalau dikasih Anda jadi sombong. Kalau dikasih Anda jadi kufur. Sehingga Allah tidak berikan itu. Allah berarti sayang.
Allah ganti dengan menghapus dosa. Allah dikasih dengan pemberian-pemberian lain yang lebih baik. Sebab yang Ivan anggap itu baik, belum tentu kata Allah itu baik bagimu. Tetapi apa yang kamu anggap jelek, belum tentu itu jelek bagimu. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi berdoa wajib. Siapa yang tidak berdoa jadi kufur. Ingat ya, kalau dia berdoa berarti dia masih berharap kepada Allah. Berarti dia bukan orang sombong. Ya, tapi kalau dikasih syukur. Ya, bisa saja ditunda, bisa saja diganti dengan yang lebih baik dari permintaan itu. Karena Allah Maha tahu dan Allah Maha sayang kepada kita. Kira-kira gitu Mas Ivan. Terima kasih Habib. Ya. Ada lagi Debbie? Ya Bib, di chat ada nih Bib. Dari Rani. Silakan. Dari siapa? Bib, dari Rani. Dari Ani, silakan. Assalamualaikum Habib, mau bertanya. Jika Waalaikumsalam. ada orang sakit parah, sudah ke dokter, tapi dari medis tidak ditemukan penyakit apapun. Lalu orang itu meminta tolong kepada orang lain yang tahu sakitnya, bukan wajar sekalipun yang diminta tolong ini dia menggunakan ilmu agama. Apakah seperti ini dosa atau tidak ya Bib? Makasih. Salam. Iya. Allah turunkan penyakit, pasti ada obatnya. Walaupun dia dokter, kadang-kadang dia tidak tahu dari apa sakitnya. Karena yang Maha tahu itu hanya Allah. Jangan mengandalkan dokter. Contoh, saya sakit. Kemarin mengalami, saya tahun lalu sakit. Dokter pun lepas tangan. Nyerah. Kita boleh minta doa. Boleh. Kepada siapa? Siapa saja, yang penting tidak maksiat. Ya, ingat, siapa saja selama yang Anda minta tidak maksiat. Tidak menyekutukan Allah. Jangan datangi dukun. Allah perintah jangan datangi dukun. Tetapi mintalah kepada ahlinya. Itu namanya tawassul. Tawassul. Tawassul itu apa? Kita tanya orang yang ahli di bidang pengobatan. Tapi yang agama Islam. Yang betul-betul menggunakan Allah. Tetapi Allah pun beritahu. Hati-hati Mbak. Ada yang mengatakan dia dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Ada yang mengatakan ini dari ayat-ayat Allah. Padahal itu bukan ayat Allah. Mereka sesat dan menyesatkan. Suratnya surat ketiga. Ayat 78. Hati-hati ya, kita minta tolong. Oh ini ahli, orang ahli. Orang pinter. Boleh. Kalau dia minta kepada aulia, kepada ulama. Untuk bagaimana mencarikan jalan yang baik. Dia tidak menggunakan jin, tidak menggunakan setan, tapi menggunakan betul-betul ayat Allah. Oleh karena itu dikatakan banyak sekarang ini pengobatan COVID itu karena doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kemungkinan karena Al-Quran itu juga disebut syifa. Syifa itu artinya obat. Ada dalam ayat Quran. Jangan Anda pakai ayat Quran tapi dibalik. Seperti orang-orang yang ada di satu gunung yang sering dimintain tolong. Banyak orang-orang non-muslim pun datang ke gunung apa? Gunung Kiwo, apa gunung apalah, saya nggak mau nyebut namanya. Mereka datang ke sana. Mereka coba lihat, ditulis, Mbak. Tapi ditulisnya apa? Sesat. Sesatnya bagaimana? Ayat Al-Quran tapi dibalik. Pertama dari waladzulim dulu. Ghairil maghdubi. Ihdinas siratal, dibalik, Mbak. Bahkan ayat ini dipotong, ditambah ayat ini. Itu mereka itu dukun-dukun yang menyesatkan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Kita dengar apa yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ketiga ayat 78. Surat ketiga Ali Imran ayat 78. Silakan. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Ya. Padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Hati-hati. Mereka mengatakan ayat ini dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Tapi dia sengaja, setan itu menyesatkan dia.
para dukun-dukun itu. Mereka pakai tasbih, kadang-kadang tasbihnya lebih besar. Dia pakai surban, surbannya sampai 1 ban mobil. Seolah-olah itu adalah orang utusan Allah, aulia Allah. Padahal dia bukan. Hati-hati, kata Allah. Mereka mengatakan yang dia baca itu ayat Allah. Padahal bukan ayat Allah yang sebenarnya. Mereka menipu, mereka sesat. Hati-hati saja, Mbak. Boleh kita cari alternatif. Pasti ada obatnya. Pasti. Tidak mungkin sakit itu. Pasti ada obatnya, kata Rasulullah. Dan tidak mungkin Allah turunkan obatnya itu dari apa yang dilarang. Dari apa yang menyesatkan. Nggak mungkin. Pasti dari tempat yang baik. Contoh, dulu ada orang kalau mau melahirkan itu harus minum anggur kolesom. Anggur kolesom itu mengandung alkohol. Dulu ibu-ibu dahulu, karena ilmunya belum mengetahui bahwa anggur alkohol itu tidak boleh, mereka tetap melahirkan dengan minum yang namanya anggur kolesom. Ternyata kita sudah belajar, akhirnya kita tahu. Oh, ternyata anggur itu dilarang oleh Allah. Akhirnya tidak usah pakai anggur pun bisa sekarang. Ya itulah. Oleh karena itu waspada saja. Kalau kita mau cari alternatif, carilah alternatif yang tidak menyesatkan kepada Allah. Itu yang benar. Kira-kira demikian, Mbak Ani. Makasih Habib. Ini Rani, Bib. Mbak Rani. Oh, Rani, ya. Silakan Mbak Rani. Sorry. Makasih Habib. Sama-sama. Oke, cukup, Mbak. Itu aja, Bib. Oke. Ada Mbak Debbie, gimana cukup? Ada lagi chat? Ya, Bib, cukup. Nggak di chat, nggak ada, Bib. Oke. Kalau gitu kita tutup dengan doa, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'ima ini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami, kesalahan teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Khair yang hadir dalam acara ini maupun yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan Kau ampuni segala dosanya. Jagalah dia dari segala penyakit badan maupun penyakit hatinya, terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Ya Allah, muliakan Nabi kami Muhammad SAW. Dialah Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyembah-Mu dan bagaimana cara memuliakan-Mu. Maka balaslah dia dengan sebaik-baik balasan. Ya Allah, berkatilah kami semuanya, baik yang hadir maupun yang berhalangan, agar kami selamat di dalam kehidupan ini, terhindar dari segala penyakit yang menerpa kami. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Maka tolonglah kami ya Allah, apa yang ada di dalam hati kami, sungguh Engkau Maha tahu, supaya kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak dalam husnul khatimah. Ala hadza niya sallallahu ala man wahibna ali wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.